Bayangkan sebuah tempat di mana semua pengetahuan manusia dikumpulkan dalam satu perpustakaan. Gulungan dari Yunani, Mesir, India, Persia, hingga jauh di timur. Lalu, dalam sebuah tragedi, semuanya hilang terbakar menjadi abu. Inilah kisah perpustakaan Alexandria, kehilangan pengetahuan terbesar dalam sejarah peradaban. Tahun 332 sebelum Masehi, Alexander yang agung menaklukkan Mesir. Ia melihat sebuah peluang, mendirikan kota baru yang akan menghubungkan kerajaannya dengan Laut Mediterania. Legenda mengatakan, dalam sebuah mimpi, Homer muncul membacakan syair tentang Pulau Faros di lepas pantai Mesir. Alexander pun memilih tempat itu. Kota ini ia beri nama sesuai dirinya, Alexandria. Ia memanggil para arsitek dan pemikir terbaik untuk merancangnya. Jalan-jalannya dibuat dengan pola grid, pelabuhannya menjadi pintu gerbang perdagangan dunia. Namun Alexandria lebih dari sekadar kota. Ia ditakdirkan menjadi kerajaan intelektual. Dinasti Ptolemaios, penerus Alexander di Mesir, membayangkan Alexandria sebagai pusat semua pengetahuan manusia. Di jantung kota, mereka membangun sesuatu yang legendaris, Perpustakaan Alexandria. Visinya ambisius, mengumpulkan setiap buku, setiap gulungan, setiap manuskrip yang pernah ditulis, dari Yunani, Mesir, India, Persia, hingga dunia yang bahkan belum dikenal orang Yunani. Beberapa perkiraan menyebut jumlah koleksinya lebih dari 500.000 teks, membuatnya perpustakaan terbesar sepanjang sejarah. Namun perpustakaan ini bukan sekadar gudang pengetahuan. Ia adalah laboratorium ide. Eratosthenes, sang pustakawan agung, menghitung keliling bumi dengan akurasi mengejutkan. Aristarchus berani mengusulkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, berabad-abad sebelum Kopernikus membuktikannya. Hero dari Alexandria menciptakan mesin uap pertama. Hampir 2000 tahun sebelum revolusi industri, Galen, tabib besar, menulis karya-karya kedokteran yang dipakai selama berabad-abad. Dan Hypatia, salah satu tokoh perempuan paling luar biasa dalam sejarah, mengajar filsafat, matematika dan astronomi di jalan-jalan Alexandria. Ia menyempurnakan astrolabe, menulis risalah-risalah ilmu pengetahuan, dan menjadi simbol kecerdasan melawan arus zaman. Namun kecerdasan Hypatia juga membuatnya menjadi target. Abad kelima, Kristen bangkit menjadi kekuatan dominan di Alexandria. Uskup Cyril melihat para sarjana pagan sebagai ancaman. Tahun 415 Masehi, Hypatia diserang oleh massa di jalan. Ia diseret, ditelanjangi, dan dibunuh dengan kejam. Kematian Hypatia menandai akhir simbolis dari zaman keemasan Alexandria. Yang paling menyakitkan bukan hanya kematian orang-orang bijak, tetapi juga hilangnya gudang pengetahuan terbesar dalam sejarah. Bagaimana perpustakaan itu musnah? Para sejarawan masih berdebat. Ada yang menyalahkan Julius Caesar, yang pada tahun 48 sebelum Masehi membakar kapal-kapal di pelabuhan Alexandria dan apinya menjalar ke perpustakaan. Ada pula yang menunjuk pada Kaisar Romawi Theodosius yang pada 391 memerintahkan penghancuran kuil dan pengetahuan pagan. Dan sebagian lagi menyalahkan penaklukan Muslim pada 642 meski catatan ini masih diperdebatkan. Siapapun pelakunya, yang pasti ratusan ribu manuskrip lenyap selamanya. Api tak hanya membakar gulungan, tapi juga membakar berabad-abad pengetahuan manusia. Bayangkan jika semua itu selamat. Mungkin revolusi industri datang 1000 tahun lebih cepat. Mungkin kita sudah menjelajahi bintang-bintang jauh sebelum sekarang. Kisah Alexandria mengingatkan kita. Pengetahuan adalah warisan terbesar peradaban. Ia rapuh, mudah hilang, tetapi sangat berharga. Dan hari ini, setiap buku, setiap ide, setiap percikan pengetahuan yang kita simpan adalah cara kita melawan lupa.
Perpustakaan Alexandria telah hancur, tapi pelajarannya abadi.